Mitos asal-usul tuyul dari janin hingga roh orang meninggal. Dikutip dari radarmukomuko.com, pasti semua orang pernah mendengar kata tuyul, dan bahkan sering orang yang merasa kehilangan uang atau jumlah uangnya berkurang saat disimpan, menuduh pelakunya adalah tuyul. Dilansir dari Wikipedia, tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul, dan tuyul dipercaya dapat mencari uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencari uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan fakta yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena banyak dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Terkait mitos asal-usul tuyul sendiri, cukup beragam. Ada yang mengatakan sosok tuyul yang berasal dari janin manusia, namun ini banyak diragukan. Juga ada pula mitos yang menyebutkan jika asal-usul tuyul berasal dari air mani yang dibuang di kamar mandi. Wah, ini sangat tidak masuk akal ini. Pun ada yang berpendapat tuyul berasal dari roh manusia meninggal yang bermigrasi ke alam jin. Beberapa pakar supranatural menyebut tuyul berasal dari janin bayi hasil menggugurkan kandungan. Selanjutnya mengutip kisah tanah Jawa. Dalam masyarakat Jawa, bayi hasil aborsi dikenal dengan sebutan bayi ambar atau bayi bajang. Bayi ambar memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan tuyul, yaitu memiliki tubuh seperti janin tetapi wajahnya tua dan kepalanya besar. Menurut mitos, bayi ambar akan terus mencari orang tuanya untuk bertanya mengapa mereka digugurkan. Sama seperti itu, makhluk mistis ini juga memiliki kekuatan magic. Menurut seorang perempuan yang disebut Indigo, Puri Harun, makhluk tuyul bisa diciptakan dari bayi hasil aborsi. Namun, proses peralihan dari janin menjadi medium tuyul tidak berlangsung instan. Seorang paranormal harus melakukan ritual dan menyiapkan ajian tertentu. Juga tentang leluhur tuyul ini, dulunya tenar di antara masyarakat Jawa yang disebut mentek. Mentek ini bisa dibilang makhluk yang cikal bakalnya muncul tuyul saat ini. Bukan tanpa alasan, sebab kedua makhluk ini terkenal karena pandai mencuri. Dilansir dari Instagram @misteri_solo yang dikutip koran gala.id menjelaskan tentang makhluk gaib ini. Demonologi lelembut Jawa memang sangat beragam. Hal ini muncul karena sejarah yang panjang dan kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah. Penyebaran internet sekarang semakin besar, pengenalan lelembut menjadi lebih sempit dan mengerucut daripada zaman dahulu. Banyak lelembut yang dikenal dulu sekarang menjadi terlupakan. Contohnya jenis lelembut mentek ini. Seorang antropolog bernama Clifford Gates melakukan penelitian tentang lelembut di Mojokerto, Jawa Timur. Hasilnya muncul beberapa jenis lelembut, salah satunya adalah mentek ini. Mentek adalah sosok lelembut terkenal sebelum fase tuyul menyerang. Mentek diwujudkan sebagai laki-laki kerdil yang sering mencuri padi. Wujudnya anak kecil telanjang dengan wajah tua nan sangar. Sebelum beralih fase menjadi lelembut bernama gundul dan bermetamorfosis menjadi tuyul yang seperti kita ketahui adalah lelembut sejenis mentek, namun bekerja untuk manusia. Mitosnya, mentek sendiri merupakan legenda yang dibuat ketika terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat kecil dengan pribumi kaya yang bekerja sama dengan company saat itu. Dan di zaman sekarang, mentek lebih kenal berhubungan dengan hama yang menyerang padi petani. Namun sosok-sosok masa lalu ini dipercaya sudah berevolusi menjadi lelembut yang lebih mengerikan, namun tetap berkutat pada dunia pesugihan.
beberapa petani sepuh yang bermukim di perbatasan Seragen Ngawi dan beberapa wilayah di Jawa Timur percaya bahwa sosok ini masih sering mengganggu stok padi petani. Demikian beberapa mitos tentang asal-usul tuyul. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan. Percaya atau tidak percaya, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Salam.